sanatahaddas ma darasna fil fasl tahtal maudu' sanatakalam bil lughatil Indonesia. Oke. Sekarang kita bahas poin pertama, yaitu pengertian turunnya Al-Qur'an. Peristiwa turunnya Al-Qur'an dikenal dengan istilah nuzulul Qur'an. Nuzul secara bahasa yaitu turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan secara istilah yaitu turunnya firman Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang disebut mukjizat. Poin kedua yaitu proses turunnya Al-Qur'an. Proses turunnya Al-Qur'an memiliki 3 tahap. Tahap pertama yaitu dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Tahap kedua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan tahap yang ketiga dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dari ketiga tahap tersebut memiliki 2 jenis. Jenis pertama yaitu turun secara sekaligus. Artinya, Al-Quran diturunkan secara sekaligus, bukan ayat per ayat. Seperti ketika Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz dan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan jenis yang kedua, turun secara berangsur-angsur. Yang dimaksud turun secara berangsur-angsur itu adalah turunnya Al-Quran secara ayat per ayat dengan berbagai bentuk. Itu yang dinamakan turun secara berangsur-angsur. Dan turunnya per ayat itu dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. Poin keempat yaitu hikmah turunnya Al-Quran. Di sini kita memiliki 6 hikmah turunnya Al-Quran. Poin yang pertama yaitu menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan dakwah beliau. Poin yang kedua, memudahkan umat Islam untuk menghafal maupun mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Poin yang ketiga, menjawab permasalahan umat secara langsung sesuai dengan kondisi maupun situasi. Poin yang keempat, memberikan bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu, bukan perkataan Nabi atau karangan Nabi. Poin yang kelima, memberikan pendidikan kepada umat secara bertahap. Maksudnya, Allah menurunkan sedikit demi sedikit sesuai kesiapan umat. Karena perubahan manusia memerlukan waktu, pembiasaan, penguatan iman, dan kesiapan mental. Sebab, jika hukum turun sekaligus, umat akan sulit menerimanya. Poin yang keenam, menunjukkan kesempurnaan hukum syariat Islam, baik masa lampau maupun masa depan. Sekian dari kami berdua. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini kita ingin mengingatkan, jangan lupa untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah pintu kesuksesan pintu untuk menuju kesuksesan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.